Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, menghadapi kemarau kita harus ada solusi. Salah satu yang kami tawarkan adalah solusi dengan jerami, biar nanti pohonnya tetap subur, kemudian kebutuhan air juga sedikit demi sedikit bisa tersimpan di jerami ini. Oleh sebab itu, mari sahabat-sahabat semua, kita ikuti tutorial ini untuk kepentingan kita dalam bertani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi petani muda. Perkenalkan, saya Yuda. Saya sedang berada di kebun Aziz Paradise. Ini di Desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu, Cilacap ya. Nah, siang ini saya ingin mencoba berbagi sedikit informasi yang mudah-mudahan manfaatnya bisa hebat, dimana kita akan mencoba membuat mulsa alami untuk menjaga kelembaban tanah menghadapi musim kemarau. Untuk membuat mulsa alami itu kita perlu menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama adalah jerami, kemudian kita siapkan juga decomposer. Bisa menggunakan salah satunya ya, bisa menggunakan produk ini. Kemudian karena kita akan membuat jerami itu sekaligus sebagai kompos, nah kita juga harus menyiapkan bahan-bahan yang untuk makanan si decomposernya. Nah, ini bahan-bahannya sangat mudah sekali ya, kita pakai yang sederhana saja. Jadi bisa menggunakan degan yang tua ataupun yang muda, silahkan, tidak begitu bermasalah. Kemudian kita tambahkan sedikit gula merah. Nah, kemudian nanti alatnya kita siapkan supaya mudah ya. Ini alat siram atau alat kocor. Bagaimana cara membuatnya? Monggo kita simak, mempersiapkan bahan-bahan dan alat. Yuk. Nah, ini sudah tadi sudah saya isi air ya. Kita menyiapkan air kurang lebih sekitar 10 sampai 15 liter. Kemudian caranya yang pertama adalah kita masukkan si bakteri decomposernya. Jangan lupa dikocok dulu ya. Nanti kita tinggal masukkan saja semua. Jadi ini kurang lebih 1 liter ya. Kita larutkan ke 10 sampai 15 liter air. Nah, jangan lupa diaduk dulu merata.
itu kita bisa campurkan gula merah ya. Nah, gula merah ini sebagai makanan awal untuk si bakteri dekomposer ini sebelum dia mampu mendekomposisi si jeraminya. Kita pakai gula merah dulu. Ini harus jadi yang paling enak diparut ya. Cuma enggak apa-apa, kita pakai ini aja. Gula merah bisa kita dapatkan di dapur kita masing-masing ya. Kenapa perlu kita kasih makanan awal? Supaya nanti si bakterinya itu tidak cepat mati ya, sebelum dia bisa mendekomposisi si jerami. Nanti ketika dia sudah cepat berkembang biak, nah insya Allah makanannya akan dia cari sendiri melalui si jerami itu. Setelah itu kita tinggal masukkan air kelapa. Air kelapa juga ini sama fungsinya sebagai makanannya si bakteri dekomposer, karena air kelapa juga mengandung glukosa ya. Sebetulnya ada satu lagi bahan yang bisa kita tambahkan, yaitu dedak atau dedak ya, bahasa sini dedak ya. Dedak itu yang itu loh, hasil gilingan kulit gabah itu loh. Nah, cuma karena di sini nggak ada, ya udahlah kita pakai bahan yang ada saja, nggak usah repot-repot. Nah, ini nanti kelapanya bisa dibawa pulang terus. Kelapanya bisa kita manfaatkan untuk dijadikan rati. Karena kita sedang puasa, jadi kita tidak nyicip ya, manis apa enggak manis nih kelapanya. Manis. Yang manis itu janjimu padaku. Iya. Yeah. Nah, ini sebetulnya air kelapa sih secukupnya saja ya, tidak usah terlalu banyak. Kita kasih makanan tambahan untuk si bakterinya. Setelah itu kita aduk agar tercampur. Nah, pasti nanti gulanya akan sulit larut ya, harus tadi kita lebih lembut. Nah, apalah nanti dia larut sendiri. Warnanya jadi lebih pekat. Saya kira cara untuk mendekomposisi jerami itu sangat banyak. Nah, jadi monggo silahkan diambil yang paling mudah untuk dilakukan dan paling gampang bahan-bahannya didapatkan. Nah, saya ambil yang teknik ini ya, karena sesuai dengan kebutuhan kami di sini. Oke, sudah. Setelah itu kita tinggal siramkan si larutan dekomposer ini ke, kita masukkan dulu ya ke alat siram. Nah, ini tadi setelah kita bikin larutan dekomposer, kita tinggal siramkan ke jerami yang sudah kita siapkan.
sebetulnya tanpa larutan dekomposer pun bisa, cuma nanti kita manfaatnya kurang. Jadi supaya jerami ini juga bisa berlaku sebagai mulsa alami, juga sebagai kompos gitu ya. Nah, ini jeraminya kita buat ada sedikit lubang ya di tengah. Tujuannya sih saya harapkan nanti kita akan lebih banyak menaburkan si larutan dekomposernya di tengah, agar dia nanti bisa menyebar secara menyamping gitu. Nanti di samping kita juga akan kocorkan ke bagian pinggir, bagian tengah akan kita lebih utamakan. Jadi supaya si jeraminya dia bisa menyebar melalui sela-sela dari rongga. Nah, mudah kita tinggal siramkan saja ya di atasnya. Bismillah. Nah, nanti dia akan secara alami mendekomposisi si jerami ini. Basah karena yang penting bagian-bagiannya terlapisi aja. Gulanya nyumbat. Nah, ini tadi sudah kita kocor dengan larutan dekomposer ya. Nah, untuk tahap akhir, oh ya lupa, jangan lupa tadi dikocor sampai tetes terakhir. Jadi eman ya. Nah, tahap terakhir ini perlu kita peram agar nanti si bakteri dekomposernya itu tidak gampang mati karena tersengat sinar matahari. Jadi kita perlu peram. Nah, kita bisa manfaatkan terpal, atau kalaupun misalkan tidak ada terpal, yuk ditutup karung juga bisa, intinya supaya si bakteri dekomposer itu mampu mendekomposisi. Jadi kita harus membuat fermentasi dulu. Caranya tinggal tarik aja ya terpalnya, terus nah nanti kita pastikan bahwa bagian bawahnya itu ditutup seperti ini. Jadi kita lakukan pemeraman supaya nanti jeraminya mampu dikomposisi dengan baik, sehingga setelah jadi baru kita tebarkan di sekitaran area tanaman ya. Tujuannya ini kita persiapan menghadapi kemarau agar tidak terjadi porositas air terlalu tinggi, dan nanti mulsa alami dari jerami ini mampu menahan air supaya tidak cepat terserap ke dalam tanah, jadi ditahan gitu ya. Kemudian juga menjaga kelembaban si tanah di sekitaran pohon.
Nah, ini kita lakukan pemeraman kurang lebih antara 5 sampai 7 hari ya. Nanti setelah 5 atau 7 hari kita buka, baru kita tebarkan di sekitaran tanaman. Nah, ini kita sudah selesai mencoba cara sederhana untuk membuat mulsa alami dengan memanfaatkan bakteri dekomposer. Ini nanti kita peram kurang lebih antara 5 sampai 7 hari. Setelah itu baru matang dan siap untuk kita jadikan sebagai mulsa alami di sekitar tanaman kita. Saya kira itu demikian yang bisa saya sampaikan. Kalaupun informasi ini bermanfaat, alhamdulillah, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat semua telah mengikuti video di Amin Aji Center. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.